Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatha bil qabul tamami kulli sul wa naili kulli ma'mul mubara'an min al-laghi wal fudul wa ila hadrati sayyidina rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa tharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasili lil imamil muallifi rahimahumullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Melanjuti kajian kita di dalam kitab Sabilul Iddikar. Saat ini kita akan memasuki halaman 37. Bagi yang megang kitab, halaman 37. Al-umru tsani wa huwa min hini khurujil insan min batnil ummihi bil wada'i ila hinin khurujihi min dunya bil maut. Adapun umur yang kedua dari masa kehidupan umat manusia, wa huwa yaitu terhitung min hini khurujil insan semenjak dilahirkannya manusia min batni ummihi dari rahim ibunya bil wad'i melalui satu proses persalinan. Kalau orang Betawi bilang kalau udah brojol di situ mulai awal pertama kali dihitungnya umur manusia. Sampai kapan? Ila hina khurujihi minad dunya bil maut, sampai manusia itu keluar daripada dunia sabab kematian, meninggal dunia sabab kematian. Wa hadza huwa awsatul a'mari. Dan ini adalah merupakan umur yang paling penting. Wa maqsuduha, karena berbagai macam target ataupun tujuan hidupnya itu dari semenjak dia nanti awal baligh hingga dia terpisah dengan ruh. Terhitung tuh target hidupnya buat apa? Apa yang dilakukan sepanjang hidupnya di dunia? Mana banyak baik dan buruknya? Mana banyak amal soleh dengan amal tolehnya? Semua satu pun gak ada yang tertinggal. Makanya kata Nabi, la tazalu qaddama abdin hatta yas'ala an arba'atin. La tazulu qaddama abdin, tidak akan tertinggal bahwa nanti seorang hamba satu pun nggak ada yang tertinggal. Semuanya akan ditanya oleh Allah tentang 4 perkara.
Saya nggak akan bahas 4 perkara ini, tapi salah satunya proses hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Di mana di situ manusia secara zahir memang bertambah, namun secara hakiki mendekati umur kematian. Jangan dikira bertambahnya hari, bergantinya minggu, berbulan, bulan berganti tahun bertambah. Memang secara zahir bertambah. Dari yang 17 ke 18, yang 20 ke 21, 30 ke 40 bertambah. Tapi hakikatnya berkurang. Mengapa demikian? Karena mendekati ajal. Saya kasih contoh gini. Kalau umur kita Allah tetapkan 40 tahun 1 hari. Hari ini umur kita 39 tahun 40 tahun kurang 2 hari. Allah tetapkan umur kita hari ini 40 tahun 1 hari. Hari ini kita memasuki umur kita ke 40 tahun kurang 2 hari. Berarti umur kita berapa hari lagi? Hah? Kan deket tuh. Zahir bertambah. Zahir hakikatnya berkurang. Nanti banyak contoh yang digambarkan oleh pengarang. Ya, memang secara alamiah nggak terasa ketika manusia itu menjalani sebuah proses kehidupan. Tetapi ketika adanya satu perubahan fisik, di mana itu merupakan satu peringatan tanda berkurangnya umur, baru terasa. Ada satu riwayat hadis menyebutkan datangnya uban itu peringatan. Datangnya uban. Makanya yang ubannya udah banyak, hati-hati. Berarti udah banyak peringatan. Udah deket sama. Ini bukan nakutin, bukan. Perubahan warna rambut, perubahan fisik pada manusia sebenarnya itu sudah bisa kita jadikan peringatan. Yang tadinya matanya awas, bertambahnya umur, matanya makin, penglihatannya makin berkurang. Beda kalau memang dia ada penyakit mata. Pendengaran yang tadinya tajam mulai berkurang. Nah, itu salah satunya. Wa fihi muddatut taklifi bil amri wa nahyil ilahi lilladaini alaihi ma yatarattabul thawabu wal iqabu wan na'imul mu'abbadu. Dan di dalam proses perjalanannya umur manusia terhitung semenjak baligh, itu masanya disebut muddatut taklif. Sudah terkena beban hukum. Ini kayak anak seperti ini nih. Dek, usianya berapa? Dek, nggak dengar dia. Usianya berapa? Umur adik berapa? Hah? 10 tahun. Umumnya wanita haid, wanita yang sudah mengalami haid itu mens, ya. Umur berapa biasanya? Umumnya, kita bicara umum. 12 tahun, berarti adik belum terkena beban hukum.
Artinya apa yang diwajibkan oleh Allah bila mana tidak dikerjakan, tidak dilakukan, belum berdosa. Karena belum termasuk muddatut taklif, masa yang sudah terkena kewajiban. Kalau sudah menginjak masa haid bagi seorang wanita ataupun seorang laki, masa baliknya sudah sampai, maka dia akan mengalami satu masa yang disebut muddatut taklif, masa terkena beban hukum. Hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, mau tidak mau, suka tidak suka, harus dia kerjakan. Contoh sholat 5 waktu, wajib nggak? Wajib bagi mereka yang sudah baligh. Tapi belum wajib kalau bagi mereka yang belum menginjak baligh. Kita bicara yang wajib. Ketika muddatut taklif, beban hukum sudah dibebankan kepada hamba-hamba Allah yang telah mencapai usia baligh, di situ mulai dihitung dan dicatat amal perbuatan. Apa saja yang kita lakukan dicatat. Yang baik dicatat, yang jelek dicatat. Yang bagus dicatat, yang buruk dicatat. Ini kan tidak tahu nih, sehingga membuat satu tadabbur buat diri kita. Kalau memang demikian adanya, buat apa kita mengisi umur dengan sesuatu yang sia-sia, apalagi sesuatu yang merugikan umur kita. Apa persepsinya merugikan umur? Menyia-nyiakan umur. Yang wajib nggak pernah dikerjakan, apalagi yang sunnah, kan berarti menyia-nyiakan umur. Disuruh sholat 5 waktu nggak pernah, padahal tahu itu akan dicatat. Disuruh puasa bulan Ramadan nggak mau, dengan alibi, dengan alasan takut lapar. Nggak ada emang orang puasa itu kenyang, ada nggak? Ada nggak orang puasa kenyang? Kalau ada berarti habis makan. Di mana-mana orang puasa lapar, orang puasa haus, umum. Kalau orang punya alasan puasa lapar haus, berarti orang ini nggak menyadari muddatut taklif, masa beban hukum yang sudah terkena. Nah, bagi mereka yang sudah masuk muddatut taklif, terkena beban hukum Allah, bila tidak dikerjakan, ada sanksi dari Allah. Kalau dikerjakan, ada ganjaran dalam bentuk pahala. Kalau tidak dikerjakan, ada sanksi dalam bentuk dosa. Makanya ketika didefinisikan wajib itu apa? Walladzi yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib itu konteksnya dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Kalau ditinggalin berdosa, dikerjain paha. Contohnya sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, menunaikan zakat, pergi haji kalau mampu. Beda konteksnya dengan sunnah. Sunnah itu walladzi yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Sunnah. Kalau gitu lebih baik dikerjakan apa enggak? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan enggak berdosa. Kalau begitu dikerjakan apa tidak? Kenapa dikerjakan? Nah, berarti beriman. Iya, pribadi saya, prinsip saya, orang yang beriman itu haus dengan pahala, haus dengan pahala, harus lapar dengan pahala. Mengapa? Jangan pernah merasa kenyang dengan pahala.
Belum tentu pahala yang nanti akan kita bawa mati dapat nolong diri kita sendiri, apalagi nolong keluarga kita. Dan alasan itu yang bisa kita jadikan umur tidak sia-sia. Jadi kalau umpama kita berhitung-hitung pahala dalam kehidupan, pelit. Habis ngaji, masa ngaji lagi? Cukup. Habis sholat barusan, masa sholat lagi? Itu namanya orang medit. Medit sama diri sendiri. Mestinya kalau pahala, jangan pernah merasa kenyang. Kalau dosa baru. Kalau dosa merasa kenyang dah. Merasa megah. Kenapa? Sebab dosa itu nanti yang akan membebankan diri kita, yang memberatkan diri kita ketika kita berada di satu pengadilan Allah, ketika diminta pertanggungjawaban hidup kita sepanjang hidup di dunia, selama hidup di dunia. Ente ngapain aja? Apa yang ente kerjain? Tuh ntar ditanya. Kalau ibarat CD, Bapak Ibu punya video ya, yang sudah bertahun-tahun di setel kembali, kayak di televisi saja. Kita pernah nonton, pernah menyaksikan film ini, sinetron ini. Kita tahu berapa hari kemudian, berapa bulan kemudian, berapa tahun kemudian, ternyata diputar lagi, diputar lagi, diputar lagi. Nanti kita akan lihat peran kita, acting kita, peran utamanya kita, sutradaranya kita, skenarionya kita, semua lagi ngapain aja, sedang apa saja, dan apa saja yang sudah dilakukan. Kita lihat. Ngapa pada diem? Takut. Bapak pernah berbohong, ada cuplikannya ntar. Ibu pernah maksiat, ada cuplikannya. Apapun yang kita lakukan semua akan diputar oleh Allah. Kita disuruh lihat, tuh. Nanti ada yang menangis ketika melakukan satu perbuatan yang Allah murka, dia nangis tuh. Dia lihat lagi berzina, diputar oleh Allah. Ingat nggak kamu? Kata malaikat. Ketika berbuat kemunkaran, kezaliman, dia menangis. Ketika melihat kebaikan, dipertontonkan untuk kebaikan, dia lihat, dia pandang, dia senyum. Akhir dari senyumnya dia bilang, kenapa waktu di dunia saya tidak berbuat kebaikan saja? Ketika menangis, dia akan berkata, ya Allah, kenapa waktu di dunia saya menyia-nyiakan umur? Kenapa kebanyakan kemunkaran yang saya lakukan? Kenapa banyak kezaliman yang saya perbuat? Kenapa banyak kemaksiatan yang saya lakukan? Ya. Baik. Jadi ketika masa usia sudah balik, terkena atau disebut dengan muddatut taklif, masa terbebankan hukum. Artinya bukan merasa dibebankan, sadar sebagai hamba Allah terikat dengan kewajiban. Nah, salah satu kewajibannya hukum. Bil amri wan nahi, dengan perintah maupun larangan. Ilahaini, yang telah dibuat perintah dan larangan itu oleh Allah. Makanya kenapa orang Islam tidak boleh melakukan kejelekan? Kenapa umat Islam harus sholat? Kenapa harus mengaji? Kenapa
harus puasa, tidak lain membawa kebaikan buat pemeluknya. Itu kan redaksinya dari Allah. Kenapa sih nggak boleh berjudi? Kenapa nggak boleh minum minuman keras kayak orang-orang luar di sana? Kenapa nggak boleh maksiat? Kenapa nggak boleh berbuat zalim? Sampai makar nggak boleh. Kenapa? Dampak negatifnya lebih besar. Semua dijelaskan. Ada tuntunannya. Alladzaini alaihima, yang keduanya perintah dan larangan, ya tarab tabus thawabu wal iqabu. Secara urutannya, kalau perintah dilakukan dapat pahala, kalau larangan dilakukan dapat siksa. Wan na'imul mu'abbad, dan berakhir pada kenikmatan yang abadi. Fi jawarillahi azza wa jalla, di sisi Allah azza wa jalla, kalau perintah itu yang kita lakukan. Ya. Kalau istilah sinetron, sengsara membawa nikmat. Biarin kita hidup di dunia sengsara. Artinya sengsara di sini ya, bukan secara materi. Sengsara yang saya maksud, kita terikat dengan peraturan. Dibatasi dengan sebuah peraturan. Mau berzinah nggak boleh. Mau minuman keras nggak boleh. Mau berjudi nggak boleh. Mau korupsi nggak boleh. Mau nyulasin orang nggak boleh. Kan itu sengsara. Artinya dibatasi. Ruang geraknya terbatas. Bahkan sampai ucapan saja dibatasi. Artinya apa? Kita memang punya mulut. Mulut memang punya lidah. Lidah memang tak bertulang. Bukan berarti kita berkata semau-maunya. Di situ ada batasan-batasan. Ada koridor-koridor yang memang harus dilakukan. Sampai kata Nabi, kalau kita nggak mampu berkata baik, lebih baik diam. Kalau kita nggak bisa bercakap kepada orang lain dengan baik, lebih baik diam. Karena diam itu emas. Artinya apa? Lebih berharga diam dibandingkan kita bercakap-cakap, tapi cakapan kita, kalam kita nggak bermanfaat. Coba renungkan. Selama ini kita kalau berbicara, apakah yang keluar dari mulut kita kalimat itu kalimat baik? Sebab ada pepatah Arab mengatakan gini, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Barang siapa yang banyak ngomongnya, banyak bicaranya, pasti banyak salahnya. Artinya apa? Artinya kalau berbicaranya itu, percakapannya itu tidak baik. Makanya nih, sebisa mungkin kita bisa ambil contoh ulama-ulama kita, guru-guru kita. Mereka kalau berbicara seperlu